Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Di sini kami dari kelompok 11 manajemen organisasi ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul pengembangan SDM yang beranggotaan Lapis Akbarazak, Dila Ramadhani, Hadi Saputra, Deni Wayuhida Taufik. Saya Lapis Akbarazak sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian pengembangan SDM. Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu proses peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas dari semua penduduk atau suatu masyarakat. Terus ada 7 manfaat pengembangan SDM tersebut. Yang pertama itu 1. Peningkatan produktivitas kerja organisasi. 2. Terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan. Yang ketiga, terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Yang keempat, meningkatkan semangat kerja seluruh tenaga kerja. Yang kelima, mendorong sikap keterbukaan manajemen melalui penerapan gaya. Yang keenam, mempelancar jalannya komunikasi yang efektif. Yang terakhir, yang ketujuh, penyelesaian konflik secara fungsional. Dan ada pun juga menurut para ahli MC Logan dan Skoldonik di dalam artikel Yustiono, pengembangan SDM adalah pemanfaatan, pelatihan, dan pengembangan karir dan pengembangan organisasi yang terintegrasi antara satu dengan yang lain untuk meningkatkan efektivitas individual dan organisasi. Ada menurut para ahli juga, menurut Stewart dan MC Goldrick dalam artikel Yustiono juga, pengembangan SDM meliputi berbagai kegiatan dan proses yang diarahkan pada terjadinya dampak pembelajaran baik bagi organisasi maupun individu. Dapat kita tanggapi dari kedua para ahli, SDM tersebut adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dalam memfasilitasi pegawai agar memiliki pengetahuan, keahlian, dan atau sikap yang dibutuhkan dalam menangani pekerjaan saat ini atau yang akan datang. Baik, saya di sini akan menjelaskan juga perencanaan pengembangan SDM. Perencanaan sumber daya manusia merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi yang tersebut. Secara lebih lengkap, perencanaan sumber daya manusia berarti mengantisipasi secara sistematik permintaan atau kebutuhan dan suplai tenaga kerja organisasi di waktu yang akan datang. Organisasi harus mengidentifikasikan baik kebutuhan personalia, jangka pendek maupun jangka panjang melalui perencanaan. Rencana jangka pendek merupakan berbagai kebutuhan tenaga kerja yang harus dipenuhi selama 1 tahun yang akan datang, sedangkan rencana jangka panjang mengantisipasi situasi daya manusia untuk 2, 5 atau kadang-kadang 10 tahun yang akan datang.
Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan tentang pengertian pengembangan SDM. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menunjukkan presentasi kami pada hari ini, yaitu tentang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia adalah merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya aparatur, terutama untuk meningkatkan profesionalisme yang berkaitan dengan keterampilan, administrasi, dan manajemen atau kepemimpinan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sukijo, bahwa untuk meningkatkan kualitas kemampuan yang menyangkut kemampuan kerja, berpikir, dan keterampilan dan pendidikan dan pelatihan yang paling penting diperlukan. Manajemen personalia, manajemen sumber daya manusia yang pada prinsipnya memberi batasan yang tidak jauh berbeda. Namun ada juga yang menyamakan istilah pelatihan dengan pengembangan, tetapi secara teoritis setelah pengembangan berada dengan pengertian pelatihan. Menurut Siagian bahwa perbedaan antara pengembangan dan pelatihan pada intinya yaitu pelatihan yang dimaksud untuk membantu kemampuan para pekerja dalam melaksanakan tugas sekarang, atau dengan kata lain pelatihan adalah suatu bentuk investasi jangka pendek. Sedangkan pengembangan lebih berorientasi pada produktivitas para pekerja di masa depan atau pengembangan suatu investasi sumber daya manusia jangka panjang. Menurut Layton dan Parek dalam swasto, pendidikan mempunyai tujuan yang berlainan dengan pelatihan, yaitu pendidikan terutama berkaitan dengan pembinaan bagi siswa sehingga ia dapat memilih minat perhatiannya dan cara hidupnya yang juga kinerjanya. Sebaliknya pelatihan terutama mempersiapkan para peserta untuk mengambil jalur tindakan tertentu yang dilukiskan oleh teknologi dan organisasi tempatnya bekerja. Tujuan pendidikan dan pelatihan. Tujuannya itu dengan secara umum. Pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada personil dalam meningkatkan kecakapan dan keterampilan mereka, terutama dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan kepemimpinan atau manajerial yang diperlukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Secara umum, tujuan suatu program pendidikan dalam pencapaian tujuan dalam pelatihan yang dilaksanakan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan serta untuk menjabati kesenjangan antara pengetahuan, keterampilan serta sikap pegawai yang ada dan diharapkan baik pula pada masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Ada juga manfaat pendidikan dan pelatihan. Menurut Shimamura menyebutkan manfaat-manfaat yang diperoleh dari diadakannya pendidikan dan pelatihan diklat, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas. Yang kedua, mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kerja yang ditentukan. Yang ketiga, menciptakan sikap loyalitas
dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Yang keempat, memenuhi persyaratan perencanaan sumber daya manusia. Yang kelima, mengurangi jumlah dan biaya kecelakaan kerja. Yang keenam, membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka. Yang D yaitu tentang sasaran pelatihan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama A, pelatihan. Tujuannya yaitu peningkatan kemampuan individu bagi kepentingan jabatan saat ini. Sasarannya peningkatan kerja jangka pendek, orientasi kebutuhan jabatan sekarang, dan efektif terhadap karir. Keterkaitan dengan karir relatif rendah. Itu B, pengembangan. Tujuan meningkatkan kemampuan individu bagi kepentingan jabatan yang akan datang. Sasarannya peningkatan kinerja jangka panjang, orientasi kebutuhan perubahan, terencana atau tidak terencana. Efektif terhadap karir. Keterkaitan dengan karir relatif tinggi. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah yang tidak enak di hati, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Selanjutnya saya akan mensudahi presentasi saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Ramadhani dari kelompok 10 ingin melanjutkan pembahasan dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang fungsi pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan karyawan. Salah satu fungsi utama dalam manajemen sumber daya manusia adalah membina dan mengembangkan kemampuan pegawai itu sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Tugas ini merupakan tugas rutin yang setiap hari harus dihadapi oleh Departemen Sumber Daya Manusia yang sebelumnya biasa dikenal sebagai Biro atau Bagan Kepegawaian. Perubahan nama ini mencerminkan evolusi peranan penanganan kepegawaian ke arah fungsi pengembangan yang lebih dinamis. Dalam fase pengembangan, para pegawai akan diusahakan tetap setia berada dalam organisasi, menjalankan pekerjaan, dan berkarir sampai tiba masa pensiun. Pengembangan pegawai ini adalah usaha untuk mengelola dan mengembangkan individu sedemikian rupa sehingga organisasi dan kelompok kerjanya secara kolektif memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk dapat melaksanakan tanggung jawab pada pekerjaan sekarang dan mempersiapkan pekerjaan di masa mendatang. Dengan demikian, karir seseorang diharapkan tidak stagnan atau tidak berada di tempat. Dan secara manusiawi, seorang staf merasa diperhatikan oleh organisasi, yang artinya ada timbal balik antara organisasi dengan individu di dalamnya. Yang kedua, pengembangan karyawan. Pengertian pengembangan karyawan adalah usaha untuk kemampuan teoritis, adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan keahlian teoritis, konsep, dan moral, sedangkan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis pelaksanaan pekerjaan karyawan. Karyawan baru biasanya telah memiliki pendidikan dan latihan dasar yang diperlukan. Hal itu mereka dapat dari suatu sistem pendidikan dan pengalaman yang berbuah dengan kemampuan dan kecakapan tertentu. Manajer harus memulai dengan kondisi yang sekarang untuk membuat karyawan lebih produktif.
Latihan dan pengembangan karyawan ini bertujuan untuk memberikan efektivitas kerja dan untuk mencapai tujuan. Latihan sendiri digunakan untuk memperbaiki penguasaan keterampilan-keterampilan dan teknik pelaksanaan pekerjaan tertentu. Dan pengembangan meliputi peningkatan kemampuan, sikap, dan sifat kepribadian. Pengembangan dapat terjadi secara formal atau informal. Pengembangan karyawan ini sangat dibutuhkan bagi individu atau organisasi. Akibat dari pertumbuhan dan pengembangan organisasi adalah organisasi harus mengeluarkan biaya pengembangan karyawannya dan juga harga yang harus dibayar karena pemborosan pekerjaan yang buruk, keluhan, dan rotasi karyawan. Hasil dari pengembangan karyawan ini adalah meningkatkan kepuasan kerja karyawan, karyawan menjadi lebih percaya diri, dan juga memberi nilai tambah bagi masyarakat dan rekan kerja. Karena seharusnya manusia tidak boleh berhenti belajar, karena belajar adalah proses seumur hidup. Maka pengembangan karyawan ini harus dinamis dan berkesinambungan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Hadi Syah Putra, NIM 0104 182 123. Di sini saya akan melanjutkan sambungan dari rekan saya. Yaitu saya akan membahas tentang strategi pengembangan karyawan. Dari kita telusuri dan kita dapat itu ada 7 strategi pengembangan karyawan tersebut. Pertama, dimulai dari pelatihan. Kenapa harus pelatihan? Yaitu poin yang paling terpenting tuh melatih diri kita gitu untuk meningkatkan daya keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Itulah membentuk karakteristik dari pengembangan SDM karyawan tersebut demi untuk memajukan salah satu SDM dia dan juga meningkatkan kualifikasi perusahaan tersebut. Pelatihan tidak hanya berguna untuk karyawan, tapi juga perusahaan. Itu yang saya bilang tadi. Kenapa? Dimana perusahaan tidak akan berkembang jika karyawannya tersebut tidak memiliki keterampilan dan minat kerja yang tinggi. Jadi kita poin pertama itu latihan gitu. Itu sangat penting untuk mengembangkan dari efektivitas SDM karyawan tersebut. Kedua itu pendidikan. Pendidikan poin yang kedua amat sangat penting juga untuk mengembangkan SDM karyawan tersebut demi kemajuan perusahaan. Kenapa? Karena dengan pendidikan karyawan tersebut bisa meningkatkan kemampuan mereka itu dalam bekerja. Jadi sangat penting juga pendidikan untuk meningkatkan pengembangan karyawan. Yang ketiga itu ada pembinaan. Pembinaan sangat penting juga dalam mengembangkan aktivitas karyawan, karena setelah ada latihan, ya kan, kita punya berpendidikan bagi karyawan, ada juga proses ini pembinaan dari atasan gitu. Itu penting juga. Untuk mengatur dalam subsistem organisasi gitu melalui program-program perencanaan dan penilaian. Yang keempat, open recruitment. Jadi ini sebelum karyawan mulai memasuki perusahaan gitu, kita harus pandai sebagai pemegang perusahaan memilah-milih gitu salah satu kualitas karyawan yang begitu
unggul gitu, nggak asal masuk karyawan aja gitu, tapi dia mempunyai nilai gitu, value. Jadi kita memberikan open recruitment dalam mengembangkan karyawan tersebut. Jadi orang yang masuk di salah satu perusahaan itu udah ada value-nya gitu, sehingga kita tinggal asal aja menerima. Dengan open recruitment itu memperoleh SDM sesuai klasifikasi kebutuhan perusahaan sebagai salah satu alat organisasi dalam pembaruan dan pengembangan. Yang kelima, perubahan sistem. Itu salah satu strategi yang penting juga dalam pengembangan karyawan. Dalam perubahan sistem ini dilakukan untuk menyesuaikan sistem dan prosedur organisasi sebagai jawaban untuk mengantisipasi ancaman dari dalam dan dari luar perusahaan. Itu. Dan memperoleh peluang faktor eksternal juga. Ya kan? Selain untuk mendukung berjalannya aktivitas perusahaan atau operasional perusahaan. Itu dia perubahan sistem. Yang keenam, ada kesempatan. Jadi salah satu untuk mengembangkan efektivitas karyawan tersebut, kita memberikan kesempatan sebagai pemilik perusahaan, ya kan. Contohnya ya kesempatan para karyawan untuk menyalurkan ide-ide dan gagasannya agar ya memperoleh salah satu nilai gitu untuk dia sendiri, dan termasuklah dia itu sudah mengkontribusi dalam mengembangkan perusahaan. So kita pada strategi yang terakhir dalam mengembangkan karyawan, memperolehlah dia salah satu penghargaan, juga penghargaan reward kita kasih untuk mengembangkan efektivitas karyawan tersebut dengan adanya reward atau penghargaan terhadap karyawan yang berprestasi dan berkontribusi dalam mengembangkan dan memajukan perusahaan, sehingga dia pasti bisa berkembang dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, mungkin hanya itu saja strategi pengembangan karyawan dari yang saya telusuri gitu. Buku-buku ilmiah 7 strategi. Lebih dan kurang saya mohon maaf.